Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan apa itu drama dan perbedaannya dengan cerita. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jika Anda diminta untuk mendefinisikan apa itu drama, Anda mungkin menjawab sebuah cerita yang diceritakan di atas panggung. Pernyataan itu tidak salah, tetapi Anda mungkin akan ditanya lagi, kalau begitu, apa itu cerita? Dan bagaimana cerita yang dikisahkan di dalam misalnya prosa atau cerita yang Anda ceritakan kepada teman sekamar Anda ketika Anda sedang bermasalah misalnya dengan pacar Anda, itu berbeda dari cerita yang diceritakan dalam drama. Saat Anda berusaha untuk menjawab pertanyaan itu, Anda mungkin menyadari bahwa sebuah drama mungkin seperti cerita dalam beberapa hal, tetapi juga sebenarnya bukan hal yang sama sepenuhnya. Sebuah cerita seperti yang kita pahami adalah serangkaian peristiwa yang kita dengar, di mana orang-orang tertentu melakukan hal-hal tertentu, ya. Mereka terlibat dengan orang lain, memecahkan masalah, lalu membuat keputusan atau menyikapi situasi yang tidak biasa. Dan ketika semuanya selesai dan berakhir, mereka kemudian kembali lagi ke tempat mereka sebelumnya, ya. Biasanya mereka entah bagaimana ini telah berubah oleh pengalaman hidup mereka, ya. Tetapi juga mungkin tidak ada yang berubah. Mungkin mereka hanya melihat ke belakang, ke masa lalu dan menertawakan apa yang telah terjadi dan kemudian melupakannya. Atau mungkin mereka sangat berbeda, ya, berubah selama sisa hidupnya. Tepatnya, sebuah cerita adalah sebuah narasi yang menceritakan kepada kita apa yang terjadi dan seringkali terdiri dari serangkaian kejadian. Kita ambil contoh cerita Dylan, ya. Bagaimana tokohnya dimulai, bagaimana Dylan digambarkan, bagaimana awal dia berjumpa misalnya dengan Milea, bagaimana dia menjalani hubungan dengan Milea, dan bagaimana dia berhubungan dengan teman-teman geng motornya, teman-teman sekolahnya, bagaimana dia berpisah dengan Milea. Cerita Dylan tidak serta-merta, ya, berarti bahwa itu juga sebuah drama. Perbedaan antara drama dan cerita, ya, terletak pada setidaknya dua faktor kunci. Pertama adalah sebuah drama ini menunjukkan, ya, jenis cerita yang sangat spesifik. Cerita ini mengisahkan apa yang terjadi dalam arti bahwa seseorang berinteraksi dengan orang lain atau sesuatu yang lain, ya. Tetapi sebuah drama ini mengharuskan cerita tersebut mengandung beberapa elemen khusus, ya. Jika Dylan tinggal di rumah dan menonton televisi, lalu bangun, ya, hanya untuk makan, lalu menyikat giginya dan menyalakan motornya, kita tentu tahu itu bisa termasuk ke dalam cerita, ya, karena sesuatu telah terjadi. Tetapi itu tidak akan menjadi drama yang bagus, ya. Agar terjadi sesuatu atau tentang tokoh atau di dalam narasi harus menyediakan elemen tambahan. Sesuatu yang terjadi ini mesti mempunyai kaliber tertentu, ya. Apa itu kita akan bahas sesaat lagi, ya. Yang kedua adalah sebuah drama ini menceritakan sebuah kisah dengan cara tertentu. Apa kekhasannya? Biasanya beberapa bagian tanggal. Apakah misalnya narasi menceritakan semua yang terjadi atau hanya menyoroti dan menghilangkan bagian tertentu misalnya yang membosankan?
atau tidak atau dengan cara lain? Apakah kita benar-benar perlu tahu misalnya bahwa Dilan tidurnya dalam posisi tertentu, atau sepatunya itu terlalu besar misalnya, atau dia tidak suka makanan tertentu? Ya, tentu tidak ya. Yang perlu kita ketahui adalah hal-hal yang paling menarik dan paling relevan. Relevan dengan apa? Salah satu hal penting adalah relevan dengan wataknya, dengan tujuan tokoh. Lalu selanjutnya adalah peristiwa ini dimulai dan berakhir pada waktu tertentu. Apakah si pencerita memulai cerita ketika si Dilan pertama kali bangun di suatu pagi tertentu, atau beberapa tahun sebelumnya ketika dia masih SMP, atau ketika pertama kali masuk misalnya geng motor, atau bagaimana cara dia belajar misalnya ya, atau bertahun-tahun kemudian ketika dia sendiri sudah dewasa, ketika telah berpisah dengan Milea ya, dan lalu sekarang dia mengingat masa lalunya, atau bagaimana. Nah, disinilah penulis membuat pilihan yang sangat spesifik ya untuk alasan tertentu. Apakah Anda sudah mendapatkan perbedaan antara drama dan cerita? Nah, pada dasarnya hal ini ya yang telah dibahas tadi adalah bahwa cerita adalah konten, drama adalah bentuk. Ya. Cerita adalah makna, drama adalah struktur. Cerita menceritakan apa yang terjadi, drama menceritakan bagaimana hal itu terjadi. Cerita jenis apa yang bisa membangun drama? Aristoteles ini memberitahu kita bahwa penyebab formal sebuah drama adalah peniruan suatu aksi, suatu tindakan. Oleh karena itu, untuk memulai pembahasan ini adalah menjelaskan apa artinya itu ya aksi, dan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan aksi ya. Barangkali ketika Anda pertama kali mendengar istilah aksi, Anda mungkin memikirkan seseorang yang berlari dari satu tempat ke tempat lain, atau melakukan tindakan yang mengasihkan, menyenangkan, atau bahkan menegangkan. Anda mungkin mendapatkan ide itu dari film-film laga, film action ya yang pernah Anda tonton. Dan tentu saja ada drama memang seperti itu ya, kejar-kejaran, lari, keluar masuk kamar tidur, pembunuhan ya, dan kadang-kadang perkelahian. Namun ada juga drama di mana semua orang ya, tokoh-tokohnya hanya duduk dan hanya berbicara satu sama lain. Tidak ada yang menyerang siapapun, tidak ada yang membunuh siapapun, atau merayu siapapun ya. Dan drama ini bisa sama menariknya dengan film-film action box office ya yang lain ya. Jadi konsep aksi dalam drama ini harus berarti sesuatu yang lebih. Itu harus berarti jenis pengalaman tertentu yang memiliki kedalaman tertentu. Untuk membedakan jenis aksi yang unik dalam drama ya, istilah yang lebih akurat untuk kita gunakan adalah aksi dramatis. Apa itu aksi dramatis? Pertama, kita mulai dari definisi tersebut ya, dan kemudian kita ambil satu bagian dari definisi itu ya. Aksi dramatis adalah peristiwa spesifik yang terjadi selama waktu yang terbatas di mana terjadi perubahan signifikan. Baik, kita akan bahas pertama adalah peristiwa spesifik. Saat sebuah drama dibuka, kita mungkin melihat orang tokoh tertentu melakukan berbagai hal tergantung pada ceritanya, dan sebuah drama dalam satu hal dapat dianggap sebagai serangkaian insiden ya.
Saya akan memberi gambaran melalui drama Kapai-Kapai ya, karya ini masterpiece ya, dramawan kenamaan Indonesia Arifin C. Nur ya, yang berkisah tentang perjuangan hidup Abu ya. Sosok manusia yang termarginalkan ya dari realitas kehidupan. Drama Kapai-Kapai ini terdiri atas 5 bagian. Masing-masing bagian ini menampilkan dinamika kehidupan Abu ya. Pada bagian pertama ini ada 3 peristiwa utama yang dikisahkan. Rutinitas Abu ketika menyimak dongeng emak, lalu rutinitas Abu sebagai buruh yang senantiasa mengabdi pada majikan, lalu problematika hidup Abu bersama Iem istrinya. Pada bagian kedua ada 4 peristiwa pokok yang diceritakan ya. Perjalanan Abu mencari ujung dunia ya, lalu bencana yang menimpa Abu, lalu emak menghibur Abu dengan dongeng, dan rutinitas Abu sebagai buruh yang mengabdi dan dieksploitasi oleh majikan. Pada bagian ketiga, semua peristiwa ini diceritakan secara simbolis ya. Ada 5 peristiwa pokok ya yang digambarkan. Pertama, rutinitas pekerja-pekerja ya, buru-buru di sebuah kantor ya, sebuah pabrik. Abu digambarkan layaknya sebuah mesin ya yang tidak punya kuasa berkehendak. Lalu kedua, kehidupan Abu yang miskin digambarkan dengan peristiwa pembunuhan bayi-bayinya. Ketiga, perubahan usia Abu digambarkan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh tokoh yang kelak ya terhadap tubuh Abu dan tubuh Iem. Adegan itu menggambarkan bahwa tubuh Abu kian beranjak renta. Nah, keempat, ini Abu terus berjuang mencari cermin tipu daya. Dan kelima, Abu mendapatkan hak pensiun dari tempatnya bekerja. Bagian keempat, ini menceritakan kehidupan Abu yang masih didera kemiskinan. Ia masih berjuang mencari cermin tipu daya yang dipercaya akan membawa kebahagiaan. Bagian kelima, Abu pada akhirnya ini menemukan cermin tipu daya yang selama ini dicari ya dan diidamkannya sebagai sumber kebahagiaan. Namun waktu Abu mendapatkan cermin tipu daya ini ternyata adalah waktu di mana Abu menemui ajalnya. Dari kelima bagian itu ya, drama ini berpusat pada perkembangan atau perubahan tokoh Abu. Alur digerakkan oleh pergulatan konflik batin tokoh Abu, relasi tokoh Abu dengan tokoh lainnya, serta relasi tokoh Abu dengan elemen di sekitarnya ya. Ini kemudian menjadi fokus penceritaan. Sehingga terlihat Abu terjerembab ya dalam kubangan kemiskinan ya, baik material, moral maupun spiritual. Satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah harapan ya. Harapan yang seringkali digerakkan oleh hasrat meraih kebahagiaan ya, hingga akhirnya ia terombang-ambing ya pada situasi ambang batas antara realitas yang serba terbatas dan imajinasi tak bertepi. Wacana dari drama itu yakni ihwal kemiskinan yang mereduksi eksistensi manusia ya. Sebuah konsekuensi dari kondisi manusia yang berorientasi radikal pada materialistik. Peristiwa-peristiwa dalam drama itu ya fokus menyoroti dinamika kehidupan Abu. Analisis drama ini mengambil pandangan yang lebih besar dan meminta kita untuk melihat drama secara keseluruhan, yaitu untuk melihat apa yang diakumulasikan oleh peristiwa-peristiwa itu secara kolektif. Itulah yang sebenarnya terjadi dalam drama itu.
kemiskinan tokoh Abu, ya, dan dibutuhkan insiden-insiden lain untuk mewujudkan itu, ya. Jadi inilah jenis aksi dramatis yang dimaksud. Lalu selanjutnya adalah waktu yang terbatas, ya. Aksi dramatis memiliki batas, ya, terjadi dalam waktu yang terbatas, periode antara awal drama dan akhir drama. Tentu saja ada dunia sebelum drama dimulai, ya. Semua tokoh dalam drama memiliki kehidupan dan pengalamannya sendiri. Dan tentu saja ada kehidupan dunia setelah misalnya tirai panggung dibuka. Tokoh-tokoh yang masih hidup akan terus memiliki kehidupan yang berbeda dan lebih banyak pengalaman yang akan dihadapi, ya, yang dihadapi. Kehidupan tokoh-tokohnya ini berada di antara dua perbatasan itu, ya. Dan itulah yang menentukan aksi dramatis. Oleh karena itu, analisis drama dimulai dengan menanyakan seperti apa, ya, saat drama dimulai. Lalu seperti apa saat drama berakhir? Lalu yang ketiga, apa perbedaannya? Ketika drama Kapai-Kapai dibuka dengan Abu yang sedang menikmati dongeng emak tentang pangeran rupawan yang hidup bahagia karena cermin tipu daya, Abu pun menunjukkan keinginannya, antusiasmenya, ya, untuk memiliki cermin tipu daya itu agar bisa hidup bahagia seperti pangeran itu, ya. Abu lalu kemudian berupaya mencari cermin tipu daya itu. Ketika drama berakhir, Abu berhasil mendapatkan cermin tipu daya itu, ya, yang selama ini dicari dan diidamkannya sebagai sumber kebahagiaan. Namun, ketika Abu mendapatkan cermin tipu daya, ternyata adalah waktu di mana Abu menemui ajalnya. Apa perbedaan awal dan akhir drama itu? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu melihat faktor selanjutnya. Selanjutnya adalah perubahan yang signifikan. Elemen ini pada dasarnya memiliki dua bagian, ya. Konsep perubahan itu sendiri dan ide tentang signifikansi atau yang genting, yang urgent, ya, yang memenuhi syarat. Mari kita bahas ide perubahan dulu, ya. Perubahan adalah elemen penting di sini, ya. Apa yang telah berubah selama waktu yang kita amati. Ketika kita dengan cermat memeriksa situasi awal Abu dan membandingkannya dengan situasi akhir, ya, sifat perubahannya jelas. Dia menjadi sangat tua dan renta. Dia pada dasarnya ingin mencari cermin tipu daya untuk mendapatkan kebahagiaan. Atau bisa dikatakan dengan cara lain, dia ingin keluar dari jerat kemiskinan dan penderitaan. Aksi dramatis selalu melibatkan perubahan penting semacam itu. Elemen inilah yang membedakan. Misalnya ada tokoh menonton televisi dan kemudian tidur, ya. Mungkin itu merupakan cerita yang bagus, ya. Tapi itu sama sekali bukan bahan untuk drama yang bagus, ya. Kecuali misalnya saat tokoh itu menonton televisi, entah bagaimana, ya, itu justru telah mengubah hidupnya dengan secara signifikan dalam beberapa cara yang sangat signifikan. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja, ya, tergantung siapa tokohnya. Misalnya mungkin seorang gadis muda yang terobsesi dengan tubuh cantik dan popularitas dan sering menonton sinetron tentang kehidupan dunia kelas atas, ya. Lalu kemudian digambarkan bagaimana hidupnya bisa berubah secara drastis. Selanjutnya kita bahas apa yang dimaksud dengan hal-hal signifikan. Beberapa perubahan yang kita lihat dalam drama, ya, bisa sangat
kecil ya perubahannya. Tetapi drama yang lain perubahannya sangat besar ya. Dan pertanyaan tentang signifikansi ya, tentang hal yang penting ini seringkali relevan dengan keadaan drama tersebut. Jika misalnya seorang tokoh turun dari kursi misalnya, kita dapat mengatakan bahwa perubahannya adalah dari duduk ke berdiri. Nah, biasanya tindakan kecil ini sangat remeh ya, sehingga kita hampir tidak menyadari perubahannya. Tetapi seandainya ketika turun dari kursi kemudian tokoh tersebut terluka parah, kemudian menjalani terapi fisik besar-besaran, misalnya selama bertahun-tahun, kemudian tokoh itu perlu mengatasi depresi yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya setelah perjuangan yang berat itu tokoh itu bisa berdiri. Hal itu bisa menjadi perubahan yang sangat signifikan. Misalnya ada cerita ya, seorang tokoh yang buta dan tuli sejak lahir. Ceritanya berpusat pada momen penting ketika tokoh itu akhirnya belajar mengucapkan satu kata sederhana ya. Suatu tindakan yang pada akhirnya ini dapat membuka dunia baginya. Oleh karena itu, jenis perubahan yang mengubah cerita menjadi drama adalah perubahan yang sangat penting bagi kehidupan para tokoh dalam satu atau lain cara, membawa makna yang lebih dalam, serius atau tragis. Bisa juga tentang tokoh yang sembrono dan konyol ya, seperti di banyak drama komedi. Apa yang kita lihat bukanlah suasana hati, tetapi pentingnya perubahan dalam kehidupan tokohnya. Demikianlah pembahasan tentang perbedaan drama ya versus cerita. Karena konsep perubahan ini sangat penting, saya akan bahas lebih detail sifat-sifat perubahan ya dalam drama di video selanjutnya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.